Pesawat tempur Israel dilaporkan putar balik setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan menghentikan serangan terhadap Iran. Instruksi ini membuat upaya penggempuran radar militer Zionis di utara Teheran gagal total. Selain itu, Donald Trump mendesak agar tidak ada aksi militer lanjutan di wilayah udara Iran selama gencatan senjata dimulai. Dikutip dari Jerusalem Post pada Rabu 25 Juni, Israel melancarkan serangan udara simbolis ke wilayah utara Teheran. Meski bersifat simbolis, serangan radar ini mempertegaskan posisi Israel dalam menanggapi provokasi dari Iran. Langkah ini diambil untuk merespons serangan Iran, namun tetap mengikuti instruksi Trump untuk tidak memperbesar konflik kedua negara. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan itu sebagai respon atas pelanggaran gencatan senjata oleh Iran. Iran disebut meluncurkan rudal ke wilayah Israel beberapa jam setelah gencatan senjata diberlakukan. Bahkan seluruh rudal dilaporkan berhasil dicegah tanpa menimbulkan korban jiwa, namun terjadi kerusakan parah. Media Israel melaporkan 7 tentara Israel tewas dan 15 lainnya terluka dalam penyergapan kompleks oleh militan Hamas. Beberapa korban luka dilaporkan dalam kondisi kritis, sementara sejumlah tentara lainnya masih hilang di lokasi kejadian. Dikutip dari The Times of Israel, penyergapan itu terjadi di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan pada Selasa 24 Juni 2025. Angkatan Udara Israel meningkatkan serangan udara untuk mengevakuasi korban dan mencari pasukan yang belum ditemukan. Pejuang perlawanan Palestina disebut melancarkan serangan menyasar unit militer Zionis dan menargetkan tim penyelamat dari Israel. Selain itu, kendaraan militer Zionis termasuk mengangkut personel lapis baja dikabarkan terbakar dalam serangan tersebut. Bahkan situasi di Khan Yunis diklaim sangat genting dengan pasukan Israel berupaya menguasai kembali lokasi penyergapan. Sumber Palestina melaporkan penggunaan bom asap oleh Israel dan tembakan helikopter di kawasan selatan. Sementara itu, Brigade Al-Quds mengklaim menghancurkan kendaraan militer Israel dengan alat peledak di pusat Khan Yunis. Adapun pejuang Al-Qassam mengaku melakukan penyergapan dalam rumah yang digunakan sebagai base camp tentara Israel. Serangan itu menggunakan roket Yasin 105 RPG dan bom sawat berhasil menargetkan tank Merkava milik Zionis. Rusia memberikan reaksi keras terhadap gencatan senjata antara Iran dan Israel. Rusia menyatakan keraguan atas keberlanjutan gencatan senjata antara kedua negara tersebut. Kremlin menilai masih banyak serangan lanjutan di lapangan, bahkan menuding sejumlah pihak mencoba memanfaatkan konflik untuk merusak hubungan antara Moskow dan Teheran. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Selasa 24 Juni 2025. Menurutnya, Rusia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel yang disampaikan Presiden Donald Trump. Ia pun menilai pernyataan Trump soal perdamaian abadi belum bisa diverifikasi secara nyata. Lavrov menegaskan bahwa gencatan senjata harus dibuktikan dengan penghentian serangan di lapangan. Sementara itu, juru bicara Kremlin juga mendukung kesepakatan dan berharap gencatan senjata ini bisa bertahan lebih lama. Pasalnya, Rusia selalu konsisten mendukung Iran dalam eskalasi konflik besar. Sebagai informasi, gencatan senjata mulai berlaku pada Selasa 24 Juni setelah 12 hari konflik yang dipicu oleh serangan Israel. Pemerintah Iran mengeksekusi seorang pria yang divonis menjadi mata-mata untuk Mossad, Badan Intelijen Israel. Eksekusi itu dilakukan sehari setelah gencatan senjata antara Iran dan Israel diberlakukan pada Rabu 25 Juni 2025. Dikutip dari Al Arabiya, ketika pria itu bernama Idris Ali, Asad Sojai, dan Rasul Ahmad dihukum mati lantaran bekerja sama dengan Dinas Intelijen Israel. Mereka dikabarkan mencoba mengimpor peralatan untuk aksi pembunuhan atas perintah Mossad. Sementara itu, Badan Peradilan Iran menyatakan bahwa mereka digantung mati di kota Urmia dekat perbatasan Turki. Pasca meletusnya perang dengan Israel, Iran berjanji mempercepat proses hukum terhadap agen asing. Lantas, eksekusi ini menambah daftar panjang tindakan keras Iran terhadap dugaan spionase asing. Menurut Amnesty International, Iran merupakan negara dengan jumlah eksekusi terbanyak kedua di dunia setelah China. Langkah ini memicu kekhawatiran internasional terkait praktik peradilan dan pelanggaran hak asasi manusia di Iran.
Dunia dikejutkan oleh serangan rudal dari pesawat siluman Amerika Serikat yang menghantam 3 situs nuklir Iran pada Minggu 22 Juni pagi. Meski diklaim Donald Trump sebagai serangan spektakuler, intelijen Amerika Serikat menyatakan serangan itu gagal menghancurkan komponen inti program nuklir Iran. Dilaporkan kerusakan hanya menunda program nuklir Iran selama beberapa bulan ke depan. Sebagian besar sentrifugal dinilai masih utuh dan uranium yang diperkaya telah dipindahkan sebelum serangan terjadi. Dikutip dari Warta Kota Live pada Rabu 25 Juni 2025, juru bicara Caroline Leavitt menyebut penilaian itu sebagai kebocoran data yang ingin menjatuhkan Trump. Sebelumnya, Trump dan Menteri Pertahanan mengklaim fasilitas nuklir Iran telah dihancurkan total. Namun, Pentagon menilai dampak serangan hanya merusak sebagian struktur permukaan dan menyegel pintu masuk di bawah tanah. Sementara itu, Amerika Serikat dilaporkan menjatuhkan bom seberat 14.000 kg yang mampu menembus 18 meter beton atau 61 meter tanah. Meski demikian, kerusakan hanya terjadi di permukaan, sementara fasilitas bawah tanah Iran tetap terlindungi. Inilah sosok Komandan Pasukan Quds Iran, Brigadir Jenderal Ismail Qani, kembali muncul di hadapan publik usai dilaporkan tewas. Sosok Ismail Qani merupakan penerus Jenderal Qasem Soleimani sejak Januari 2020 silam. Sebagai veteran perang Iran dan Irak, Qani dikenal dengan gaya kepemimpinan yang lebih struktural dan administratif. Ia memimpin operasi luar negeri Iran di kawasan Timur Tengah termasuk Suriah, Irak, Lebanon, dan Yaman. Dikutip dari Serambi News pada Rabu 25 Juni 2025, Ismail Qani dipilih langsung oleh Ayatollah Ali Khamenei sebagai Komandan Pasukan Quds Iran. Hal itu mencerminkan kepercayaan penuh terhadap Qani dalam menjaga kepentingan strategis Iran. Sebelumnya, pasukan Israel mengklaim bahwa Jenderal Ismail Qani telah tewas dalam serangan Zionis. Sementara itu, media Iran menepis klaim tersebut dengan merilis video Brigadir Jenderal Ismail Qani berada di tengah kerumunan rakyat. Adapun rekaman yang beredar di media sosial, Qani terbukti masih hidup dan terlihat sehat dalam perayaan kemenangan Iran atas Israel di Teheran pada Selasa 24 Juni 2025. Pemerintah Amerika Serikat mengencarkan evakuasi besar-besaran untuk warga dan diplomatnya dari kawasan Timur Tengah. Hal itu terjadi menyusul potensi serangan balasan dari Iran setelah Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Teheran. Dikutip dari Serambi News pada Rabu 25 Juni, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menggandakan jumlah penerbangan evakuasi darurat. Sementara itu, Kedubes Amerika Serikat di Lebanon meningkatkan status peringatan perjalanan akibat potensi serangan balasan dari Iran. Warga Amerika Serikat di wilayah tersebut diminta waspada dan menghindari area dekat instalasi militer. Pasalnya, pemerintah Amerika Serikat menilai potensi serangan balasan Iran sangat tinggi dan bisa menyasar langsung warga atau properti Amerika Serikat. Di sisi lain, otoritas menyebut situasi keamanan di kawasan sangat tidak stabil dan sulit diprediksi. Peringatan juga dikeluarkan untuk warga Amerika Serikat di Arab Saudi dan Turki agar menghindari area militer dan meningkatkan kewaspadaan. Sejumlah negara sekutu Iran dikabarkan siap memasok hulu ledak nuklir secara langsung ke Teheran. Hal itu sebagai respon atas serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas nuklir di Iran. Pasalnya, langkah gegabah Presiden Donald Trump bisa menyeret Amerika Serikat ke dalam jurang perang besar. Dikutip dari Serambi News, pernyataan itu disampaikan oleh ex-presiden Rusia Dmitry Medvedev pada Selasa 24 Juni. Menurutnya, agresi ini bisa memicu aliansi militer baru yang lebih berani dalam mendukung Iran secara terbuka. Bahkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengeluarkan peringatan keras terhadap Amerika Serikat atas serangan tersebut. Ia menegaskan Amerika Serikat harus menanggung konsekuensi besar atas aksi agresinya. Lantas, peringatan keras ini menjadi simbol meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Meski demikian, ancaman pasokan hulu ledak ke Iran menjadi sinyal bahwa konflik ini bisa melibatkan lebih banyak kekuatan dunia. Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat jika kembali melakukan agresi di Teheran. Peringatan itu muncul usai Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar pada Senin 23 Juni.
Dikutip dari Tasnim News, pernyataan itu disampaikan oleh Panglima Garda Revolusi Iran Mayor Jenderal Muhammad Bakpur pada Selasa 24 Juni. Operasi bertajuk Janji Kemenangan itu dilakukan sebagai balasan atas pemboman 3 situs nuklir Iran oleh Amerika Serikat. Perlu diketahui, pangkalan Al-Udeid di Qatar diklaim sebagai jantung komando militer Amerika Serikat di Asia Barat yang kini mengalami kerusakan akibat serangan. Dilaporkan sistem pertahanan berlapis di pangkalan tersebut gagal mencegah rudal Iran hingga mengenai target utama. Di sisi lain, Jenderal Iran itu menyindir Presiden Amerika Serikat mengorbankan keamanan rakyat demi kepentingan Israel. Ia menegaskan bahwa Iran tak akan tinggal diam jika negaranya kembali digempur oleh Washington. Pasalnya serangan selanjutnya lebih mengerikan hingga membuat Amerika Serikat menyesal. Lantas Iran menyatakan tindakan tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap agresi Zionis terhadap Republik Islam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.